Terima kasih Bapa yang baik. Kami minta pengurapan yang baru, hikmat doa yang pengertian dari surga. Kau curahkan kehidupan kami. Biarkan kami mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami sungguh menerimanya. Kami mengalami pengertian, memahami akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini libur semuanya ya. Ya, beberapa hari yang lalu PGI Persekutuan Gereja di Indonesia, Lembaga Aras Nasional Saudara, yang mewadahi hampir seluruh gereja di Indonesia, menyatakan bahwa memang beberapa klaster COVID-19 ini muncul dari gereja, karena gereja sudah membuka persekutuan on-site Saudara ya. Jadi jemaat sudah bisa datang, tapi justru seperti itu muncul klaster yang baru Saudara. Sampai-sampai PGI harus memberikan satu himbauan kalau belum memungkinkan ya untuk ibadah on-site seperti itu di gedung gereja, sebaiknya ya diadakan secara online Saudara. Seperti itu. Ya memang sangat dilema. Ya, kayak kota kita, kayak di Kalimantan Barat, yang mungkin ini sudah zona hijau. Ya, gubernur sudah umumkan akan sekolah akan mulai nanti di awal Agustus. Tapi tiba-tiba mendadak ada muncul klaster yang baru di sebuah lokasi pembangunan gedung Saudara. Ada sekitar 16 orang yang positif COVID-19 Saudara. Kita tidak tahu memang keadaan seperti ini, makanya kita mesti berhati-hati, saling menjaga diri kita masing-masing Saudara. Ya, kita tidak bergaul kemana-mana sama dengan orang atau tempat-tempat yang memang kita belum tahu kebenarannya, tahu kenyataan seperti apa di sana. Ya, atau orang-orang tersebut kita juga belum tahu seperti apa dia. Ya, kita mesti menjaga masing-masing Saudara. Nah, hamba-hamba Tuhan yang mengalami seperti itu, gereja yang mengalami seperti itu sesuatu yang sangat sulit sekali Saudara. Ya, sudah pemimpinnya kena, keluarganya kena, bahkan gembala sidangnya meninggal. Lalu kemudian ya melihat di Facebook banyak yang sepertinya mencemooh, banyak sepertinya membuli, menghakimi. Ya, saya berkata, gak ada satupun orang yang mau seperti itu Saudara. Ya, mungkin waktu dibuka sudah banyak pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan. Ya, namun hal seperti ini ya yang tidak nampak ya bisa aja terjadi seperti itu. Saya sendiri sampai hari ini terus bergumul, berdoa, berseru kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Walaupun kita sudah hampir 2 bulan ya kita buka ibadah on-site seperti ini, ya kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kita berharap semua jemaat yang hadir juga tetap bisa menjaga diri dengan baik seperti itu Saudara. Ya, kita berharap kita tetap jaga kesehatan kita Saudara. Nah, apapun yang terjadi Saudara, ya saya percaya sekalipun itu kelalaian manusia, tapi itu atas seizin Tuhan. Dan kalau seizin Tuhan, ya memang kita harus bisa melihat dari satu sisinya Tuhan. Ada kebaikan demi kebaikan yang Tuhan akan kerjakan buat kehidupan kita Saudara. Nah, ada satu peristiwa kalau Saudara baca di Alkitab Saudara. Coba kita buka bersama-sama dengan saya. 1 Samuel pasal ke-30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 Saudara. Ya, ini cerita kisah tentang Daud. Ya, Daud bersama dengan orang-orang yang sedang mengalami satu krisis yang begitu hebat, begitu luar biasa Saudara. Ya, nah, saya percaya Saudara, krisis itu adalah satu situasi titik balik ya yang dapat membuat ya seseorang atau sesuatu itu bertambah
jadi lebih baik atau bertambah jadi lebih buruk, saudara. Ya. Nah, kalau saudara baca di ayat pertama sampai ayat 10, saudara. Saya akan baca kepada saudara ya, supaya kita lebih mengerti, saudara. Karena hari ini hari libur, saya minta waktunya mungkin agak sedikit lama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ini satu kota, saudara. Ya, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara, kalau orang sudah menangis dan sampai tidak kuat lagi menangis, itu berarti sangat mungkin mengalami satu kesedihan yang, kalau kita tahu, kalau orang masih menangis masih mungkin masih, tapi kalau sudah seperti itu, nggak ada suara tangisan lagi, coba itu berarti sudah betapa ya, hati itu sudah sangat sedih, dan mungkin sudah, kalau berkata kalau ciut, mungkin sudah seciut begini hati, saudara. Ya, dikatakan begini. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit. Ya, dan karena ayat mengatakan hendak melempari dia dengan batu, seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang terlelah untuk menyeberangi sungai Besor itu, berhenti di sana. Nah, saudara, ini saudara boleh baca semua kisah ini, saudara. Ya, dikatakan ya, ini situasi yang sangat sulit untuk dihadapi, saudara. Ya, Daud, dia bukan hanya melihat kota di mana dia tinggal itu dibakar, ya, tapi istrinya juga, anak-anak juga ditawan semuanya seperti itu, saudara. Ya, lalu bukannya itu, saudara, dikatakan orang-orang Daud sendiri, ya, mungkin termasuk prajurit-prajurit Daud, itu dikatakan hendak melempari Daud. Bayangin, itu bukan kesalahan yang dia ciptakan sehingga membuat peristiwa itu terjadi. Istri, anak-anak dari prajurit-prajurit itu tawan, tapi istri sendiri, anak-anak sendiri juga ditawan seperti itu. Nah, sampai dia disalahpahami, sampai dia mau dilempari, saudara, oleh pengikutnya, saudara, seperti itu, saudara. Ya, kenapa? Karena mereka sudah tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Hatinya sangat pedih sekali seperti itu, saudara. Ya, saya bisa bayangkan kalau saya jadi Daud, mungkin saya nggak tahan juga, saudara. Saya bisa memahami juga hamba-hamba Tuhan yang seperti tadi yang saya sampaikan. Muncul klaster yang baru, COVID-19 ini, saudara. Terjadi, dibully, dihakimi, seperti itu. Mungkin itu terjadi, itu sangat berat sekali, saudara. Ya, tapi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini, ya, yang bahkan menjadi satu
titik balik dari kehidupan Daud, juga termasuk orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia, saudara. Di tengah-tengah kondisi yang sangat terjepit Daud, saudara, Alkitab mencatat yang pertama kali yang Daud lakukan, dia bukan melawan orang-orang yang salah paham dengan dia, orang-orang yang menyalahi dia seperti saudara. Tapi dia, dikatakan saudara, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, saudara. Saudara, saya percaya kondisi seperti ini itu membuat Daud tidak bisa bergantung lagi dengan keahliannya, bergantung dengan pengalaman dia berperang melawan musuh-musuhnya, ya. Dan juga tidak bisa menggantungkan berapa orang prajurit yang bisa menyertai dia untuk berperang, merebut kembali. Itu membuat posisi dia tidak ada pilihan lain. Ya. Dan dia tidak bisa memilih selain bergantung, percaya kepada Tuhan, saudara. Ada hal-hal tertentu, kasus-kasus tertentu dalam kehidupan kita, saudara, yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau dulu mungkin kita bisa banyak pilihan. Ya, mungkin kalau dalam kehidupan kita punya tabungan, kita punya deposito, ya kan? Kita masih bisa mengandalkan itu. Tapi ada saatnya Tuhan izinkan itu semua tuh habis semuanya. Ya, bahkan orang-orang yang kita bisa andalkan hilang, menjauh. Tapi justru disitulah Tuhan mengajarkan tidak ada pilihan lain selain engkau mengadakan kepalamu, wajahmu ke atas dan mengandalkan Tuhan, saudara. Daud, dia tidak bisa lihat kiri kanan, bahkan dia tidak bisa lihat depan belakang lagi, nggak bisa. Ya, mungkin dia sudah tertunduk ke bawah karena orang-orang itu sudah hendak menghakimi dia. Ya, tapi akhirnya dia menghadap ke atas. Dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, saudara. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, saudara, kita bisa belajar dari Daud. Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, saudara. Ya, dia dengan hati yang teguh untuk percaya kepada Tuhan, saudara. Dan apa yang menjadi tanda bahwa dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, saudara. Dia cari Tuhan, saudara. Alkitab mencatat, saudara. Ya, dia panggil para imam. Imam itu waktu itu adalah penghubung antara Tuhan dengan umat dan saudara. Ya, dia berkata bawa baju efod itu. Efod itu ya sesuatu yang dipakai dada, kemudian bisa ada kayak ada dua jenis batu kayak dibuang kayak seperti ada undian, saudara. Jadi kalau seperti dadu gitu loh, saudara. Ya, jadi kalau buang ini Tuhan maunya seperti apa? Ditanya seperti itu, saudara. Ya, saudara mungkin pernah lihat ya, yang tukang loya-loya itu ada dua jenis kayu, satu lengkungan, atasnya lengkungan, di bawahnya datar seperti itu, saudara. Ya, sekali buang nanti ada tandanya seperti apa. Ya, biasanya orang bahasanya sinkau gitu loh. Sinkau itu itu bagus gitu loh, seperti itu, saudara. Ya, itu jiplak dari Alkitab sebenarnya. Ya, nah apa itu, saudara? Dikatakan Daud mengeluarkan kepercayaannya. Nah akhirnya dia tanya kepada Tuhan, dan tanda awal ketika orang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka dia akan bertanya kepada Tuhan. Dia akan mengikuti apa yang Tuhan suruh. Ketika Daud dia mengeluarkan kepercayaannya,
Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, dapatkah kususul mereka? Ditanya Tuhan. Tuhan berkata, dapat, kejar. Mereka lakukan, saudara. Nah, waktu mereka mengejar, saudara, Alkitab mencatat, saudara, sampailah mereka di sebuah sungai. Sungai apa itu? Ya, namanya Sungai Besor, saudara. Ayat 9 berkata begini. Lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang bersama-sama dengan dia. 600 orang, saudara, awalnya ya. Dan sampailah mereka ke Sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Ternyata begitu sampai di Sungai Besor, saudara, ya 600 orang itu ternyata ada sebagian orang yang mau berhenti di sana, saudara. Lalu ayat 10, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. Ternyata 200 orang itu memilih tinggal. Kenapa memilih tinggal? Alkitab mencatat begini. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi Sungai Besor itu berhenti di sana, saudara. Alkitab mencatat ada orang-orang yang ikut bersama dengan Daud itu, saudara. Mereka berhenti, mereka tidak melanjutkan perjalanan, saudara, atau pengejaran itu bersama dengan Daud, saudara. Ya, ada alasan yang membuat mereka berhenti di sana. Tapi ada juga keputusan yang mereka ambil untuk melanjutkan seperti itu, saudara. Ya, lalu apa yang membuat alasan mengapa mereka itu berhenti, saudara? Nah, saudara, perhatikan baik. Seringkali dua hal ini bisa membuat kita menjadikan itu alasan, saudara. Kita ambil keputusan karena alasan itu, saudara. Tapi sesungguhnya walaupun, saudara, ada alasan, kita bisa mengambil keputusan yang berbeda sesuai dengan alasannya. Alasan kita pikir bisa berbeda, saudara, seperti itu, saudara. Karena itu Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang mau tinggal di belakang, artinya mereka itu merupakan bagian dari kehendak mereka. Mereka mengambil keputusan, punya alasan untuk tidak menyeberang ke Sungai Besor, saudara. Alkitab menjelaskan bahwa kenapa mereka tidak menyeberang, saudara? Karena mereka terlalu lelah, saudara. Cuma mereka yang pada awalnya 600 orang, tapi ada sekitar sepertiga ya yang tidak ikut masuk seperti yang Tuhan mau, saudara. Mereka punya alasan yang ya sebenarnya sangat manusiawi, saudara, yang bisa membuat mereka mengambil keputusan itu, saudara. Tapi Alkitab mengatakan mereka memang mau tinggal di situ. Itu artinya dengan alasan mereka lelah atau apapun, saudara, mereka tidak mau menyeberang, saudara. Nah, saudara saya harus belajar ini, saudara. Dalam kehidupan kita ada dua macam manusia pada umumnya, saudara. Yang pertama, mereka yang memang tidak mau lagi maju, mereka yang tidak mau lagi menyeberangi Sungai Besor, tapi mereka mau tinggal di sungai itu, saudara. Tapi yang kedua, ada orang-orang yang memang berani melewati sungai itu, saudara. Nah, saya temukan kalau saudara baca ya terjemahan dari kata Besor, kan tadi mereka berhenti di Sungai Besor, saudara. Besor itu artinya cheerful, saudara. Sukacita, ceria, atau kegembiraan, saudara. Ya, saya temukan sebagian orang, khususnya orang Kristen, saudara, itu tidak seperti tentara Daud pada zaman itu. Ya, ada orang-orang Kristen yang suka ketika ya mereka mungkin sudah berjalan, ya, lewati setiap proses yang ada, ya. Nah, ketika sampai di sebuah tempat, di suatu tempat, saudara, itu mungkin mereka di tempat itu mengalami sukacita, mengalami ada satu sedikit terobosan, ada sesuatu yang menandakan kesukacitaan bagi mereka, kegembiraan mereka, saudara, ya. Akhirnya mereka berhenti. Pokoknya begini, ya, dibilang dulu kita susah banget, sekarang sudah senang.
kita ikut Tuhan sudah senang, kita ikut Tuhan sudah gembira. Ya pokoknya ya kalau kita ikut Tuhan nggak usah ada masalah lagi seperti itu, saudara. Ya pokoknya di luar itu kita tidak mau. Ya pokoknya kita tidak mau yang ada masalah-masalah yang baru lagi. Ya kita mau ikut Tuhan itu pokoknya yang gembira lah. Ya kan bukankah salah satu tanda kita ikut Tuhan itu ada damai sejahtera, ada sukacita seperti itu. Ya, kalau nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, itu bukan dari Tuhan, saudara. Ya, saudara, ada banyak orang seperti itu. Tapi saya mau sampaikan, ikut Tuhan tidak selalu perasaan itu damai dan sukacita, saudara. Ya. Apalagi kalau itu kehendak Tuhan. Seringkali itu pasti melewati proses demi proses yang baru. Yang tanda petik di dalamnya ada kesukaran, ada penderitaan. Ada banyak anak Tuhan, saya melihat ukuran ikut Tuhan itu yang penting damai. Awal-awal boleh saya katakan, saudara. Tapi kalau kita dalam pertumbuhan rohani kita makin dewasa dengan Tuhan, itu bukan sebuah ukuran standar lagi bagi kita. Betul, saudara. Coba lihat, waktu Yunus disuruh Tuhan ke Niniwe, hatinya nggak damai loh, nggak tenang loh. Dia lari, ya kan? Nggak tenang. Kenapa? Karena dia berontak dengan Tuhan. Saya percaya kalau ukuran kita, perasaan damai kita, feeling kita, saudara, maka kita mut-mutan dengan Tuhan. Oh kalau lagi nggak tenang ya, nggak enak, itu bukan dari Tuhan. Belum tentu, saudara. Coba lihat Ayub, habis semuanya, saudara. Itu kan juga Tuhan izinkan, kan itu datang dari Tuhan juga. Ya, mungkin hanya bertanya, kalau gitu Pak, kesulitan atau masalah, penderitaan bisa dari Tuhan? Bisa. Alkitab sudah menjelaskan. Kita harus bisa melihat itu secara holistik, saudara. Karena itu jangan berasumsi kalau yang jelek, yang buruk, kelihatan yang buruk itu bukan dari Tuhan. Enggak, belum tentu, saudara. Ingat baik-baik, segala sesuatu ada waktunya. Kalau saudara baca, nanti minggu ini saya akan mengkhotbahkannya, saudara. Dia menjadikan sesuatu itu indah pada waktunya. Indah pada waktunya siapa? Bukan kita, indah pada waktunya. Di tengah-tengah kondisi itu buruk bagi kita, itu mungkin indah di mata Tuhan. Mungkin di situ Tuhan lagi mengikis kedagingan kita. Itu indah bagi dia. Sebab dia tahu ketika ini kikis sakit bagi kita, tapi dia lihat ini indah, nanti akan jadi bagus nih. Nah, kita harus bisa melihat sampai di situ, saudara. Ya. Itu orang Kristen kebanyakan tidak melihat seperti itu. Ya, tujuannya ikut Tuhan pokoknya senang, gembira, damai, tenang, seperti itu, saudara. Tapi ada yang lain, saudara. Mereka berkata begini, kami tidak akan berhenti. Memang tempat ini sudah enak sih. Ya, kami akan menyeberangi sungai Besor ini. Kami akan tinggalkan Besor ini, ya, dan kami akan menuju ke medan pertempuran, saudara. Saudara, di dalam kehidupan kita, saudara, ada orang-orang yang memang mau tinggal di Besor, tidak mau bergerak lagi, saudara. Saya mau katakan orang-orang seperti ini, mereka berhenti mengikuti rencana Tuhan, saudara. Ya, karena mereka tidak mau mengalami tantangan dan mungkin tanda petik penderitaan-penderitaan yang baru, saudara. Nah, mungkin mereka adalah orang-orang yang manja, yang tidak pernah mau meninggalkan zona nyaman mereka, saudara. Tidak mau diusik. Ya, nah, saudara. Tapi bagi orang-orang yang berani menyeberangi sungai Besor, saudara, meninggalkan kenyaman mereka, ya, memang di satu sisi mereka akan mengalami melihat penderitaan. Mereka akan melihat kesukaran, saudara. Ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang siap membayar harga. Bahkan mungkin untuk memperbaiki
setiap kesalahan-kesalahan masa lalu, masa lampau mereka, saudara. Ya, tapi mereka juga siap untuk membayar sesuatu yang penuh kemuliaan ke depan yang Tuhan sediakan bagi mereka, saudara. Saudara, saya berharap kita jadi orang Kristen tidak berhenti. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sedang mendengarkan saya saat ini, pertama saya mau sampaikan, kalau Bapak Ibu sedang mengalami satu peristiwa, satu pergumulan krisis, ya mungkin tidak ada hal yang saudara bisa andalkan lagi. Sama seperti Pemasmur berkata begini, aku melayangkan ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Kalau sudah tidak ada hal yang saudara bisa andalkan, tinggalkan semuanya itu, saudara. Beralihlah, andalkanlah Tuhan, kuatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Ketika saudara kuatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan petunjuk. Ketika Dia memberikan petunjuk, lakukan. Begitu Anda mentaatinya, pasti ada terobosan, saudara. Nah, begitu ada terobosan, jangan berhenti di situ. Saudara terus mesti bergerak terus. Saudara harus sampai goalnya Tuhan, bukan goalnya saudara. Sebab Tuhan pasti punya rencana yang lebih besar lagi. Karena itu saudara harus terus maju, ya. Dan untuk maju, saudara harus miliki yang namanya penyangkalan diri dan memikul salib, saudara. Dua hal ini kalau ada dalam kehidupan kita, saudara, saya percaya ya pasti kita bisa melewati tantangan-tantangan ke depan, penderitaan-penderitaan ke depan, saudara. Pasti kita bisa melewati ini, saudara. Ya, nah, memang hidup kita itu tidak seperti sinetron, ya, yang kita bisa tahu hasilnya seperti apa. Tapi saya berharap saudara dan saya menjadi orang yang tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Saya mau sampaikan, jangan jadi orang yang cengeng dalam kehidupan kita. Kalau saudara sedang mengalami satu peristiwa yang buruk di masa lampau, ataupun mungkin hari ini saudara masih punya pergumulan, saudara krisis yang mungkin tanda petik berat sekali. Saya mau katakan, jangan terus meratapi hidup saudara, jangan terus mengasihani hidup saudara. Ayo, mari terus maju dengan Tuhan. Andalkan Tuhan, seberangi sungai Besor kita. Kita belajar pikul salib kita belajar nyangkalin daging kita, saudara. Kita ambil komitmen, apa yang harus kita lewati, kita akan lewati. Karena itulah, saudara, kita mesti belajar percaya kepada Tuhan dalam setiap waktu, setiap proses, setiap tempat, setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Kita harus memilih untuk percaya pada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan akan suruh kita kerjakan, saudara. Ya, saya berdoa akan ada banyak orang-orang Kristen, gereja-gereja Tuhan seperti tentara Daud yang 400 itu, saudara. Ya, yang 2/3 itu berkata, kami tidak mau berhenti, kami tetap akan menyeberangi sungai Besor ini, saudara. Ya, kalau yang 1/3 itu berkata, yang lain berkata, kami lelah, udah capek dengan kehidupan ini. Ya, tapi kita bisa menjadi 2/3 dari pasukan Daud itu, yang memang juga lelah, saudara. Tapi mereka mengerti, kalau mereka tidak seberangi sungai ini, kalau mereka tidak meninggalkan cheerful, kegembiraan yang sementara ini, justru anak mereka, istri mereka, harta mereka tidak bisa kembali, saudara. Itu artinya di depan, saudara, kita akan hadapi peperangan, tapi di depan juga ada banyak jarahan-jarahan yang tanda petik, saudara, ya, yang sedang menanti, yang bisa kita bawa pulang dalam kehidupan kita dan kita nikmati di dalam hadirat Tuhan, saudara. Orang yang berhenti artinya dia putus asa, mungkin ya, dia hanya menunggu nasibnya. Tapi orang yang mengambil keputusan untuk berjalan maju melewati Besor, saudara, itu artinya tanda petik dia menentukan nasibnya sendiri seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara. Ya, saya berdoa hari ini dan seterusnya masih sisa adalah
5 bulan saudara ya. Kita akan melewati tahun ini saudara. Jangan berhenti, terus maju dalam Tuhan. Amin. Kita harus sampai happy endingnya, bukan happy tengah-tengahnya, happy ending saudara. Haleluya. Walaupun nanti kita berjalan ada kesukaran, ada penderitaan, tapi ingat baik-baik, di endingnya ada kemuliaan yang sangat besar buat kehidupan kita. Kitab Ibrani mencatat, jangan melepaskan kepercayaanmu, sebab ada upah yang sangat besar menantimu. Saya berharap seperti Musa yang bisa memandang upah Tuhan, kita juga bisa memandang upah yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, 2 minggu depan saya akan mengajarkan di ibadah raya khususnya tentang upah. Ya, upah yang Tuhan sediakan buat kita saudara. Nah, saya berharap ini akan membuat kita makin antusias ikut Tuhan saudara. Amin. Haleluya. Sudah hampir 6:30. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang setia terus boleh menunggu, menanti. Ya, sabar. Ini hari libur ya. Ya mungkin ada beberapa saudara tetap buka toko. Tapi gak apa-apa. Saya berdoa hari ini kita semua diberkati. Bapak Ibu yang mungkin mengalami banjir, sudah surut belum? Saya percaya walaupun ya mengalami kesulitan, ya bersihkan rumah dengan senang hati, dengan sukacita, dengan bersungut-sungut. Amin. Sambil membersihkannya, sambil memuji Tuhan saudara. Haleluya. Kerja buat Tuhan selalu manis. Saudara, hari ini saya sangat capek sekali saudara. Saya sepanjang hari kemarin sama dengan Pak Silas bersihkan kolam ikan dari pagi ya. Lalu kemudian saya kuliah sampai siang. Kemudian lanjut lagi ya benahi kolam ikan yang di lantai atas gereja saudara. Lalu kemudian malam kita bersama-sama beberapa teman ya sempat juga bakar-bakar ya fellowship ya. Capek sekali hari ini tapi kita tetap semangat dengan Tuhan. Amin. Ingat, kalau kita bersukacita, semangat, ya itulah kekuatan bagi kita saudara. Biar hati kita bergembira terus. Dan kita biar terus membawa kehidupan kita menggenapi apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan buat kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri mesbah fajar kita pagi hari ini.